Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kami di Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah. Kali ini saya akan mendatangkan seorang bintang tamu yang dimana bintang tamu ini dia akan curhat golongan. Langsung saja kita panggil teman-teman kita yang akan kita undang. Ini ada Mas Kevin dan Mas Mario. Halo. Ya, selamat datang Mas Kevin, Mas Mario. Terima kasih. Mas Kevin, gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini cukup baik untuk pagi yang cerah dan lumayan dingin. Iya, memang hari ini lagi banyak dingin. Saya juga agak nggak enak badan, lagi pilek. Iya. Di Gitulah. Mas Kevin dari mana rumahnya? Saya rumahnya Semarang. Semarang. Iya. Semarangnya di mana? Itu bagian pojok Bergas. Bergas. Ya. Bergas gimana maksudnya nih? Bergas Tuh, itu nama daerah. Oh, nama daerah Bergas gitu. Iya. Oh, alah, iya. Maaf Mas, saya bukan orang Semarang, nggak tahu saya jadinya. Nah, karena saya pengen kasih tahu dulu nih ke Mas Kevin, kan saya waktu itu dibilangin nama produser saya, katanya Mas Kevin ini dulu seorang bandar. Apa bener Mas? Ya, Bisa dibilang. bisa dibilang begitu. Itu bandar apa kira-kira? Bandar apa ya? Bandar kurang sopan, bandar rokok. Oh, bandar rokok. Berarti Masnya lulusan mana sih? Pondok pesantren Al Hikmah, Di mana itu? Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Jauh ya. Semarang. Dari Semarang Ke Jawa Timur. sendirian. Ya biasa diantar sama orang rumah lah, kadang Kerabat. di kerabat, teman. Oh. Terus berapa tahun tuh udah mondok? Ya sekitar berapa? 6. 6. Kurang lebih 6 lah. Kurang lebih. Kurang lebih 6. Ya, kurang lebih. dari SMP sampai SMK. SMP sampai SMK. Iya. Betah lah ya di sana. Ya betul. Itulah. Terus kalau di pondok itu ada yang suka jalin-jalin gitu nggak sih? Kayak bully gitu. Soalnya saya nggak pernah mondok nih. Itu biasanya ini yang suka membuli teman. Ini namanya aja pondok, maklum lah. Oh, maklum, iya. Ya nggak, sebenarnya nggak cuman pondok sih. Banyak juga sekolah lain yang kadang juga bully temennya atau Iya. candaan yang kelewatan. Nah, denger ya kita lanjut yang bandar tadi ya. Ya. Katanya bandar terus jadi berkah. Itu maksudnya gimana tuh? Ya itu ada awal mula ceritanya. Dulu bukan apa? Awalnya kita berdua kan bukan bandar sih. Ah, Itu cerita bermula dari saya seorang diri. ya. Itu ya merasa bosan lah ya Suntuk. untuk di pondok dulu. Ya. Merasa bosan, tidak mempunyai kegiatan, lalu monoton. Oh, monoton. Oh. Ya dulu memang cukup nakal lah ya saya di pondok itu, cukup kurang taat peraturan lah kasarannya itu. Oh. Nah suatu ketika itu saya ingin mencoba hal baru, keluar pondok tanpa izin KTI. Oh, bahasanya KTI. Iya KTI. Keren ya bahasanya KTI itu. Ada istilah sendiri, ada poinnya juga sendiri. Oh, ada poinnya. KTI itu poin bisa mencakup sampai 50 dalam satu kali Keluar. itu melakukan itu, kalau ketahuan mendapatkan 50 poin. 50 poin. Ya. Itu kalau ketangkep, kalau enggak ya. Oh, kalau ketangkep, kalau enggak ya udah aman ya. Ya. Untungnya. Untungnya jadi ya, untung lah ya. Terus itu apa bahasanya hukumannya apa? Itu, ya kadang ya yang jelas itu poin, adalah poin. Oh. Kalau hukuman itu
tergantung dari fisik seorang anaknya. Oh, bisa Jika anaknya ya itu sebenarnya itu ke kebijaksanaan dari pengurus lah kasarannya gitu. Jadi ketika kok melihat kayak anak kecil yang hukuman paling apalah, kalau anak kecil itu pengurus paling melihat cuma anak kecil jadi jangan terlalu berat, kasihan gitu. Mungkin mental juga belum jadi. Tapi kalau orang besar kayak di saya, seperti teman saya ini ya mungkin kalau kenal langsung di baku hantam. Baku hantam langsung unduh gedebuk gitu. Gitu biasa itu pengurus. Kadang memang suka pilih kasih. Oh iya, pengurus. Ya. Kurang adil. Iya sih, kadang gitu sih. Iya. Terus apalagi kalau selain hukuman gitu, soal ngaji ada ngaji nggak sih di sana? Iya, jelas ada dong. Iya. Ya, ngaji namanya pondok. pondok. Ya, maksud saya itu ngaji dalam kriteria kayak ngaji Al-Quran atau ada ngaji kitab gitu. Ya, ada ngajinya, ngaji kitab dan hafalan. Hafalan kitab bed. Hafalan bed namanya kalau. Hafalan bed. Ya, Alfiyah, terus Imriti, Jurumiyah. Udah selesai itu? Alhamdulillah sudah. Sekarang sudah kuliah. Saya kuliah di sekarang udah kuliah. UIN Jogja. UIN Jogja. Ya, UIN juga Sunan Kalijaga. Ambil apa tuh ambil? Saya menjadi guru PAI. Guru PAI. Mengambil jurusan Fakultas Agama. Pendidikan Agama. Oh iya. Bagus itu. Dari pondok pesantren kuliah diambil jurusan agama gitu kan, jadi guru PAI sekarang. Iya. Bagus. Ya, terus temannya satu lagi siapa namanya, boleh kenalan dulu? Mario. Mas Mario. Mas Mario. Katanya kan satu pondok pesantren dulu kan? Iya. Kamar nggak? Sekamar dulu, sekamar. Kamar. Terus kalau model kamarnya itu gimana sih? Ya jumlahnya ya 30-an lah. Satu kamar 30-an. 30-an anak. Ruangannya seberapa? Kayak segini ada nggak sih? 18 kali berapa ya? 18 kali 10 lah. Enggak 10. terlalu besar. Terlalu besar. Gak besar amat. Tapi kalau tidur tuh empit-empitan nggak sih? Ya iya. Empit-empitan. Ya. Semakin besar gambarnya itu semakin banyak Banyak orangnya. Nah, kalau misal tadi berapa ukuran kamar? 18 kali berapa? 18 kali 10 itu dibagi menjadi 3 kamar. 18 meter. 18 meter kali 10 itu bagi 3 kamar. Ya, jadi dikasih sekat itu. Oh. Cuma ada satu pintu utama, terus disekat jadi 3. Nah, terus di sekat itu ada kayak bisa buka gitu. Oh. Iya, kalau kita ribut ya kamar sebelah itu pasti Tangga kedengeran. Tetangga kedengeran. Tetangga sebelah, kamar sebelah ya. Nah, terus kan Mas Mario sebelum SMP mondok kan mesti enak tuh tidur di kamar di rumah. Terus Mas Mario nya sekali ngerasain pondok tuh gimana? Tidur kayak gitu. Awalnya enggak betah. Gak betah. Belum terbiasa. Terus gimana lagi? Ya menyesuaikan teman-teman, mencari banyak teman. Alhamdulillah dapat Mas Kevin. Mas Kevin. Terus makannya di sana apa sih, Kak? Gimana makannya? Sayur-sayuran. Tidak dikasih makan ayam gitu atau apa? Steak gitu enak, pizza. Enggak. Itu di sana diajarkan namanya itu istilahnya tirakat. Oh, tirakat. Riyadhah lah. Riyadhah. Oh, Riyadhah. Bahasa Arabnya Riyadhah. Riyadhah. Ya. Berkah. Terus kalau Mas Mario, apa waktu itu pernah ikut-ikutan nggak sih mainnya sama kayak Mas Kevin? Kan katanya Mas Kevin bandar, terus Mas Mario gimana? Awalnya belum. Maunya itu mau ikut coba-coba lah. Coba-coba. Iya. Itu kali waktu ketiga kalau nggak salah itu saya juga coba-coba awalnya sekali, terus udahlah jangan terlalu sering, mungkin ini awal atau akhir, atau boleh besok mencoba sekian selang beberapa hari atau minggu lah. Itu yang kedua oke lah, masih bisa. Itu awal satu
kan pertama kali itu waktu dari waktu dari pertama kali KTI dan kedua kali itu selang waktunya 1 minggu. Saya masih bisa mengontrol diri. Ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus yang kedua ke yang 3 sama ke yang 3 itu mulai merasakan hal apa namanya, bosan atau apa? Enggak, pengen ketagihan. Ketagihan sama itu. Jadi mulai satu hari sekali. 1 hari sekali? Iya. 1 hari sekali. Itu berangkat jam berapa, pulang jam berapa itu? Wah, itu dari pagi itu sewaktu mau sekolah, kadang juga malam. Kalau belum lagi nggak pingin sekolah itu ya nggak berangkat langsung berangkat. Ya. Lihat sikon lah. Wes, lihat sikon aman, markas besar ready. Iya. Aman. Gas. Oke. Paling sering itu malam ya, kadang jam 11 12 lewatnya ya hutan gitu. Jalannya cukup ekstrim lah ya untuk orang-orang awam, tapi ya mana lagi, orangnya namanya juga anak pondok, pasti nekat-nekatan gitu. Terus kalau gitu kejar-kejaran nggak sih kayak sama pengurusnya gitu, sama ustadznya gitu? Ya itu dulu pernah sekali waktu sama Mas Mario. Iya, pernah sekali lah itu. Tuh ya, sebelum kejar-kejaran itu awal mula Mas Mario pergi sama saya itu. Tuh dia lagi di pojokan tuh. Di pojokan merasa kesepian, kan awalnya dia belum kerasan. Kasihan lu pojokan, saya mau ngapain, bingung saya. Nah terus saya coba tak itu kan di sana bahasa Jawa kan. Ya bahasa Jawa nih, ayo melu pura, tak jai. Artinya apa itu? Ayo. Ikut enggak? Ikut enggak. Yuk, Mas Mario tanya kemana, di terus kalau di sana di pondok itu teko melu gitu. Yes, ikut aja gitu. Misalnya ikut lah itu. Terus awalnya saya ceritain 1-2 pengalaman saya waktu KTI itu. Dia mungkin awalnya takut ya, saya takut, rasanya kayaknya takut dari mimik wajahnya, ekspresinya takut. Tapi saya bilang kerasan nih gini, karuan pakai tang bilang dosek nih kono delo cukup balik. Itu apa artinya itu? Ya nggak apa, sekali-kali dulu aja. Bisa merubah mood jadi lebih kerasan di sini atau gimana, jadi refreshing gitu kan. Refreshing. Oke lah. Lalu itu mulai mau tuh Mas Mario mau mulai dari malam itu kan ada 2 shift biasanya saya. Shift juga. Pagi sama malam. Nah itu Mas Mario saya ajak pas shift malam. Nah itu berangkat jam 12 malam. Soalnya kondisi saat sebelum jam 12 malam itu ada rawan operasi. Jadi kadang itu operasinya kelilingan gitu atau gimana? Ya, keliling pondok, keliling luar kampung. Pastilah ya. Nah, terus itu aman. Saya coba cari tahu waktu jam setengah 12 itu, mencari keadaan, lihat kondisi aman. Oke, jam 12 saya mulai. Itu waktu saya berangkat, oke lah, dari aman, jalan itu masih normal lah ya, tidak ada halangan. Nah itu waktu sampai di hutan, terus saya mendengar suara aneh. Apa itu? Ya kayak kresek gitu di rumput-rumput itu, semak lah. Itu ada suara aneh.
Saya tanya sama Mas Mario, suara apa ya? Saya juga takut itu. Kan yang depan dia. Ya, Oh. bukan. Bukan takut sama setan sih, takut sama Pengurus. Lebih Jadi takut ini- sama pengurus. Lebih tahu sama pengurus Iya. di bang setan. Unik. Jadi itu tuh tanya itu suara apa? Ya, terus ini semakin takut ini kan awal berangkat sudah takut. Terus Tadinya kan belum pernah. Oh. Malam Iya. hari itu belum pernah. Terus takut itu Mas Mario takut. Ayo pulang aja. Terus saya mau pulang tuh. Terus saya bingung di sana. Ini kalau pulang jam segini biasanya kan itu cukup lama lah ya, perjalanan setengah jam mungkin melewati hutan-hutan itu. Terus saya lihat udah jam 12:30 saat di hutan-hutan itu. Nanti kalau pulang sampai di pondok lagi itu sekitar jam 1 kurang seperempat. Dan itu 1:04 mulai berangkatnya Kelilingan, operasi lah. Terus berarti udah dikira-kira nih. Udah Kak. dikira-kira. Udah hafal saya jamnya. Udah hafal jam tayang. Iya. Oke. Pasti. Pasti. Oh, pasti. Oke, terus saya menyarankan ke Mas Mario lanjut aja. Kalau pulang gini saya jelasin itu di tengah hutan itu. Lumayan. Terus oke. Nah, terus oke, melaju lagi kita, terus habis itu lanjut sebuah perjalanan. Ada dua orang itu dari kejauhan. Kelihatan. Belum Iya. kita. Belum Cuma ada kelihatan ada dua orang Cuma tapi mukanya belum kelihatan. Oh, gitu. samar-samar. Ya, kayak bayangan jalan gitu. Kayak peci ya dulu itu. Pecinan. Kayak peci. Terus saya mulai merunduk tuh. Merunduk dulu. Ya bisa menjadi dua opsi itu, orang desa atau pengurus gitu. Terus saat itu senter dinyalakan. Oh, bawa senter kali. Bawa Bawa senter, senter. tapi pertama belum dinyalakan. Saat saya nungguin sama Mas Mario itu tiba-tiba dinyalakin senter, nyorot ke hutan-hutan gitu. Ya mungkin pengurusnya tahu lah ya jalan-jalan menuju KTI itu gimana. Sorot tuh. Nah, terus saya posisi cukup getar soalnya belum pernah bertemu dengan pengurus sebelumnya emang. Saya itu ketiga kalinya itu belum pernah. Nah, itu baru pertama kali. Saya mulai bingung mau mengambil keputusan gimana. Terus saya memutuskan untuk mencari tempat yang enak, kan gini. Itu ada kayak lereng, kayak pentolan gitu loh. Oh, iya. Ada tumbukan tanah. Ada tumbukan tanah itu. Nah, saya itu posisi sama Mas Mario duduk di atas. Sedangkan kalau di bawah itu kan lebih aman lah ya. Tutupan. Iya, langsung Gak kelihatan. tiarap. Terus saya bilang ke Mas Mario, itu Mario kita turun ke bawah aja, terus dia tiarap biar aman. Oke lah. Terus gue suruh Mas Mario turun dulu. Nah, turun terus aman itu Mas Mario. Waktu saya itu mau melompat si pengurus yang bawa senter tadi hadap ke saya, kaget. Itu ada gerakan, langsung disamperin, dikejar, lari itu saya berdua Mencar. Mencar. Ya. Saya dari atas, dia dari bawah. Kan tadi dia loncat ke bawah. Ya, Nah, Mas Mario ini bablas ke atas. Ke atas. ke atas. Terus udah mencar, saya panik, dia juga panik, udah menyelamatkan diri sendiri itu. Bos, sudah nggak Panik mikirin. semua, sudah. Nah, itu waktu menyeberang, waktu kan itu ada perbatasan lah ya, kayak ada beteng pondok dengan hutan. Nah, itu Mas Mario ini lewat atas. Ya itu pas lari itu. Nah, itu mulai mencar di situ. Soalnya jalannya kan sempit lah ya. Mas Mario, ketika Mas Mario mau menyeberang, saya kalau nungguin takut ketangkep tuh. Langsung tuh saya lompat.
lompat sekitar 2 atau 3 meter itu. Gila. Jauh. Ya. Anu lompat ke bawah maksudnya. Oh, pada ke bawah. Bawah Iya, iya. sekitar 2 sampai 3 meter. Tinggi berarti tinggi. Iya, tinggi. Jurang banget itu. Licin enggak itu? Licin enggak sih? Posisi habis hujan kayaknya. Posisi itu enggak. Oh, berarti Dan- aman. Tapi Tapi, tetaplah. tapi ngeri ya, tinggi lah ya. Heeh. Iya. Itu udahlah. Si Mas Mario itu langsung pulang, lari, udah enggak mikirin perkataanku yang tadi kalau jam segini udah ada pengurus itu langsung pulang ke asrama. Nggak tahu itu ceritanya gimana Mas habis lewat itu. Saya itu habis lewat atas itu, Ya langsung lari. Kan udah lewat di benteng tadi. gerbang ya Udah masuk pondok. sudah masuk pondok. Alhamdulillahnya itu aman. Man. Terus saya mikir, tadi Kevin lewat mana ya? Udah masuk apa belum? Udah masuk pondok belum loh? Saya langsung lari ke kamar mandi, bersihin kaki. Kan tadi nggak pakai sendal. Heeh. Ya, emang biasanya nggak pakai Kalau sendal. lari enaknya nggak Wah, pakai emang sendal. kecepatan lari itu nggak Iya. pakai sendal. Saya bersihin. Kan tadi saya sempat jatuh. Sempat jatuh pas lari itu. Kan pas kalau saya lari itu jaga keseimbangannya lemah, gampang ya. jatuh. Udah bersihin. Kelemahan Mas Mario. Terus saya lihat kondisi ternyata itu celana saya juga kotor. Heeh. Udah saya bersihin. Sobek enggak? Kalau sobeknya enggak, Oh, Cuma ada kayak tanah-tanah Tanah-tanah. lumpur-lumpur lah. Lumpur. habis kepleset gitu. Heeh. Saya menuju lobi. Lo kan di pondok juga ada lobinya loh. Mau ke atas, mau masuk kamar. Di situ saya udah kelihatan Mas Kevin. Oh, iya. Alhamdulillah aman semua. Alhamdulillah aman semua. Tapi Padahal kalau kamu yang dia- ninggalin alhamdulillah. Iya. Kan itu udah menyerang sendiri Oh, saya. iya. Menyelamatkan diri sendiri. Iya. Jadi saya juga merasa bersalah lah di situ. Dia baru pertama kali malah kayak gini. Heeh. Terus udah nggak apa-apa, dia memang itu saya ambil keputusan tanpa berpikir, yaitu sudah seadanya langsung lompat ke ketinggian 3 meter itulah kurang lebih. Nah itu saat saya melompat ke bawah, itu yang jadi tumpuan itu telapak kiri, jadi saya gini Dut. gitu, iya. Terus Terus jatuh itu pertama gini, terus langsung saya gini, langsung saya pakai bahu. bahu tak terima pakai bahu gini, Heeh. langsung lanjut lari ke masuk. Heeh. Saya itu awal belum merasakan sakit, saya juga nggak tahu ini Mas Mario gimana. Itu mungkin dia udah lihat saya tapi saya belum lihat itu bro. Saya takutnya juga tangkep, tapi udahlah nanti dulu. Terus saya Itu yang masuk aku dulu apa? iya kamu dulu waktu kamu udah masuk, saya kayaknya belum masuk itu. Orang saya juga cukup lama itu di luar. Saya diam dulu. Terus itu saya udah bersihin kaki badan juga, udah menghilangkan bekas. Itu langsung saya nyari Mas Mario. Ternyata dia di lobi jalan-jalan gitu. Bingung dia. Ya bingung mau samperin enggak. Oke lah, enggak samperin aja gue, saya yang nyamperin. Nah terus dia tuh ayo di kamar aja gitu kan. Biar aman. Ya biar aman. Kamar terus cerita biaya mau tadi gimana. Ya saya itu saat cerita itu saya mulai merasakan apa di sini ya, Nyeri. Sakit. nyeri. Iya nyeri di sini di pergelangan tangan kiri itu nyeri. Ini kenapa? Mungkin pertama belum terlalu terasa lah ya, lama-lama sakit banget Nyut, gitu. nyut, Iya kamu- nyut sampai sini rasanya nyalur gitu. Terus saya tanya ke Mas Mario. Mas Mario, ini kenapa ya tangannya gini, rasanya gini. Ini udah besok diperiksain aja gitu. Nyaranin. Ya terus itu waktu habis itu udahlah tidur aja, moga aja aman gitu kan. Buat tidur. Terus tidur, paginya saya bangun tidur itu langsung sakitnya luar biasa itu. Gila. Langsung
saya bangunin Mas Mario ini, periksain langsung Saya anterin. dianterin sama Mas Mario ke rumah sakit. Oke lah, itu ke rumah sakit dia sama pengurus, jadi saya laporan dulu sama pengurus kayak gini. Tapi kalau ditanyain ya biasalah melesetkan Nah, buat cerita sendiri lah. Ya, oh, biar Di kamar mandi apa-apa gitu. biar nggak ketahuan kalau semalam habis keluar gitu. Padahal itu habis Nanti jadi masalah nanti. Ih, masalah olahan. malah dapat poin ya. Iya. Oke lah itu. Periksakan. Ternyata tangannya patah. Tangannya Iya, patah. patah atau retak itu, saya lupa. Terus dikasih pen itu kan yang gini itu. Ya. Digendong itu tangan selama 2 minggu atau 3 minggu. Cukup lama lah ya. Terus oke lah, saya kembali ke pondok dengan tangannya gini, kurang bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Terus saya waktu pertama hari masuk ke pondok, habis rawat tangan itu langsung nyamperin Mas Mario, udahlah besok nggak usah gini lagi. Udah kapok. Udah kapok. Iya, udah Nah. besok nggak usah gini lagi, kita cari pengalaman yang lain aja. Mencari kegiatan yang baru yang lebih positif. Yang lebih Iya. baik. Ya, soalnya ini emang terlalu beresiko gitu. Iya. Poin juga sangat besar. Kalau keluar bareng sampai dikeluarkan kasihan orang rumah nanti. Kasih orang tua udah mal-mal biayain pondok pesantren jauh lagi ya kan. Jauh. Iya. Ya itu udahlah. Jadi saya pikir itu kira-kira apa yang dapat yang bisa kita timbulkan di ini sama Mas Mario gitu. Kira-kira kita dapat apa di sini? Apakah dapat negatifnya saja atau ada positifnya? Iya. Negatifnya kan udah dapat itu jelas. Tangan patah. Ya, tangan patah, kejar, Bohongin bohongin Ustadz Dosa lagi. dosa itu. Ya memang semua perbuatan dan apapun aktivitasnya mesti ada sebab dan akibat. Iya. Ya mungkin itu saja ya. Kalau kira-kira nih untuk terakhir kalinya sebelum kita berpamitan nih, Ya. kira-kira dari Mas Kevin dulu ada quotes nggak buat para pemirsa di rumah nih, Baik. pemirsa Mariah? Mungkin ini Mariah ya namanya. Mariah, Ya. Mariah. Baik, untuk pemirsa Mariah, dari cerita saya dan Mas Mario ini, saya menyarankan anda agar tidak mengikuti kami berdua. Emang itu perbuatan yang sangat tidak baik. Ya itu memang awal tujuannya memang baik, tapi dengan cara yang salah. Ya jangan ditiru. Mungkin kita ketika kita mondok atau belum kerasan di pondok gitu, Masih banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan agar lebih kerasan, Bermanfaat. agar lebih bermanfaat. Ya. Dari Mas Mario. Udah Oh, diwakil dari Mas Mario. udah diwakilin. Oh ya sudah. Baik, para pemirsa Mariah sekalian, terima kasih telah menonton episode kali ini. Mau tahu kelanjutannya terus dari episode Mariah selanjutnya dengan bintang-bintang tamu lainnya, ikuti terus di acara Mariah, mari cari arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.